Menyatakan terdakwa Andrina Isazeka bin Asadu menyatakan terdakwa Andrina Isazeka bin Asadu. Saru. Itu masih di Batam. Cantik. Abang. Jaksanya habis sumpahin kasih. Sabar ya Bu Jaksa. Sabar. Dia lupa mikirin nanti sendiri. Suara dokter Sahrul katanya. Oke, nongkor doang. Cuma nongkor sehat. Sehat coba. Persimbah tadi kan nih. Ya udah deh, Dinda. Kali oke emosian nih. Emosian, tensi Lakinya masih ada, lakinya masih ada. Mas Talia. Suara dokter Sahrul. menunggu sehat Pak. Persimbah tadi kan nih. Ya udah deh, Dinda. Ya oke, emosian nih. Emosian, tensi. Lakinya masih ada, lakinya masih ada. Bisa. Mas Talia. Kayaknya nanti bukan kamu nggak dilempar sendal lagi deh. Meja. Oh, sok atau biar lebih seru lagi visum kan. Meja hijau. Nah, nanti korban. Atau kalau enggak jangan-jangan dia ngambil palunya apa palunya Bopang. palu Nah, kan tadi nanti kan lihat depan. Ibu Emma Waroka yang kena dulu. Aku gak ada persiapan Kesempurnaan hanya milik Emma Waroka. Oh, Talia Oki nunjuk pakai jari tengah. Before. Tatapannya tajam ya. Terdakwa Andrina Isazeka bin Asadu Bin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah 10 juta rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Hai guys, ketemu lagi dengan Dokter Detektif. Hari ini Dokter lagi di Malang guys. Ngapain Mamski? Kita lagi lihat mau dengerin putusan Nobar. Kita nobar bersama dengan Bapak Jaksa, ibu-ibu jaksa gitu ya. Terus ada lagi nih, siapa nih? Ian. Udah lu, apapun nanti hukumannya terima aja daripada hukum rimba, ya kan? ya betul. Hukum mubahalah, azab Allah lebih pedih. Jangan mikirin laknat orang nih. Iya, laknat sendiri. benar. Ya, kamu menebas itu sudah ada ancamannya dari Allah. Udah itu aja yang kamu urusin deh, nggak usah ngurusin orang-orang ya, nggak usah. Betul. Selangkep bon dipotong-potong, ada aja deh. Bahasanya itu loh kena pelanggaran. Oke ya Mamski, ada pesan nggak Mamski? Pokoknya dijalani dan jadikan ini suatu pelajaran. Betul. Buat semua orang jangan sampai meniru dan sebagai efek jerah. Efek jerah. Kapok juga nggak ada lagi yang peristiwa kayak gini. Bukan S2 sih, kan dari terus jadi public enemy juga, S3 kayaknya. Iya. Ya,
Pokoknya sadar, harus sadar. Kalau nggak sadar juga Nanti kalau misalnya kamu ini berhasil masuk kali ini, terus kamu lolos, kamu langsung berangkat umroh. Habis itu nanti dokter kejar kamu, ya. ke sana ya. Kejar sampai ke sana. Ke sana kamu nggak akan bisa Wah, itu pulang. bahaya, itu udah nggak pakai Kamu nggak akan pernah bisa pulang. Dokter akan kejar kamu. Kamu kalau berani, ayo kamu umroh lagi. Boston banget tantangin dokter kamu untuk ini. umroh lagi. Kita berperang di Saudi, oke? Oke ya, salam cerdas bareng dokter. Dokter detektif. Bye. Sujud syukur. Oh, makasih. Semangat dokter. Semangat Doktif. Gak ada yang bayar. Ada yang punya dokter sendiri. sendirian. Jadi berhenti semua tuduhan kalian. Dokter cuma ingin masyarakat mendapatkan skincare yang memang berkualitas. Jangan ada lagi pembodohan, marketing bodoh, marketing kotor yang selama ini owner skincare tukang flexing melakukan itu. Stop, masyarakat, bukan uang masyarakat, bukan untuk kalian peras. Mereka mendapatkan uang itu dengan susah payah. Mereka ingin mendapatkan skincare yang berkualitas. Jadi di sini tujuan dokter cuma satu. Dokter ingin membersihkan persaingan dunia skincare menjadi sehat. Itu. Karena sudah cukup banyak jutaan wanita jadi korban. Uang kalian disedot oleh mereka. Dan memang dari awal dokter sudah dibilangin berulang-ulang, apa yang dokter lakukan ini seperti pisau bermata dua. Suatu saat pasti akan bisa. Sedikit dokter melakukan kesalahan, sedikit mereka akan mudah menyerang dokter. Tapi sekali lagi dokter tekankan, tidak sedikit pun dokter akan mundur. Dokter tidak akan gentar sama sekali selama yang dokter katakan adalah kebenaran. Karena di agama dokter, apa yang dokter lakukan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dokter ingin uang kalian selamat. Belilah produk-produk skincare yang bisa dipertanggungjawabkan. Nih sepengetahuan gue nih ya, orang awam, orang kampung, orang dusun ya yang nggak ngerti apa-apa, yang namanya sidang pembacaan vonis itu merupakan salah satu momen yang penting untuk terdakwa. Pertanyaan saya, Bapak Fitra sama Ibu Elsa kenapa tidak mendampingi tadi? Oh, nggak datang. Setidaknya bisa saling menguatkan, bisa saling memberikan semangat. Nah dari rangkaian persidangan Sahrul ya, ada satu hal yang bisa kita simpulkan, yaitu membawa jambu ke persidangan tidak berpengaruh apa-apa. Hari buat Sahrul 3 tahun setengah ya. Kami bergembira lagi merayakan Sahrul 3,5 tahun ya. Selamat ya sayang ya. Jangan tantrum lagi. Jangan tantrum. Gua merayakan dengan mie. Cukup dengan mie aja kita merayakan ya. Ada Lisa, ada semua sini. Ya, kamu jangan tantrum lagu. Dan kamu kalau bisa berbuat jauh lebih baik lagi ya. 3 tahun setengah itu sudahlah, terima aja ya. Malah netizen ada yang bilang seumur hidup loh. Jangan ya sayang, nggak boleh bilang seumur hidup sayang. Jadi menurut gue ini mungkin yang terbaik ya. Karena apapun kita sudah menyerahkan kepada pengadilan. Kita percaya kepada pengadilan ya. Semoga kamu bisa lebih keren lagi ya. Jangan tantrum, nggak boleh tantrum, nggak boleh nyobain juga, ntar ketahuan loh. Kalau kamu tuh tukang sumpah ya kan, nggak boleh. Jangan. Isa Sega menjalani sidang vonis dan akhirnya pihak hakim memutuskan memberikan hukuman kepada Isa Sega yaitu 3 tahun 6 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah. Dan apabila Isa Sega tidak mampu membayar 10 juta, maka akan ditambah kurungan 2 bulan penjara. Ada hal yang menarik tadi pada saat pihak hakim membacakan vonis untuk Isa Sega, yaitu dengan menyebut nama lengkap dari Isa Sega, Andriana Isa Sega bin Sahrul. Menyatakan terdakwa Andriana Isa Sega bin Sahrul menyatakan terdakwa Andriana Isa Sega bin Sahrul. Kata bin artinya ditujukan kepada laki-laki. Berarti di sini pihak hakim masih berpatokan
kepada gender dari Isa Sega sebelumnya, yang mana Isa Sega berjenis kelamin perempuan. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari salah, kita wajib mendoakan Isa Sega ya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan jadikan ini sebagai pelajaran paling penting untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Dan untuk kalian yang tidak setuju dengan vonis yang ditetapkan oleh pihak hakim kepada Isa Sega, percayakan saja ke pihak hakim. Mereka sudah memutuskan yang terbaik gitu ya untuk Isa Sega. Nggak usah tanya pendapat aku tentang vonis Isa Sega. Aku sudah tebak. Oh, sudah ditebak. Ada hukum Allah yang lebih adil. Nggak usah juga kalian pada giring-giring opini. Kok nggak kesana? Mau ngapain kesana? Mau ngapain kalau kita sudah tahu akan bagaimana, kan mau ngapain? Pertama, aku pernah kesana itu karena aku mensupport sebagai orang yang kenal, dan pada saat itu memang kebetulan pas Oki bersaksi. Aku hanya mengingatkan Oki kalau bersaksi sesuai apa yang terjadi, kan sudah bersaksi sesuai apa yang terjadi, gitu aja sih, karena aku kenal Oki ya. Hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih adil lah. Aku mah nggak mau komentar yang terlalu kok begini kok begitu, ya sudah terjadi, mau dibilang apa ya. Mudah-mudahan dikasih Isa Sega bisa menjalani hukumannya dengan baik dan bisa melakukan upaya-upaya hukum lainnya tentunya, gitu kan. Ini negara hukum, kalau tidak sesuai harapan ya enjoy aja, inilah Indonesia. Teman-teman, saya dapat info pertimbangannya sangat aneh sekali ya. Aneh katanya. Pertimbangannya itu dia populer katanya gitu, popularitas. Setahu saya si Mami itu sudah jutaan ya followernya. Kok keuntungannya popularitas? Ngaco. Aduh, nggak ngerti cara berpikirnya apa ya. Terus satu lagi yang paling parahnya lagi, pertimbangan daripada pelapor ini semua yang dimasukin. Nah, pertimbangan daripada ahli kita ya, saksi kita, itu tim kita melaporkan lebih banyak dipertimbangkan itu dari pelapornya sendiri. Ngawur dah, ngawur. Tumben sekali Ibu FS tidak bikin story sampai titik-titik ya. Biasanya setiap selesai sidang dari Isa Sega, Ibu FS akan bikin story sampai titik-titik-titik. Tapi tumben kali ini hanya ada 2 story yang dibagikan oleh Ibu FS. Dan tentu saja dari statementnya itu ada perasaan tidak setuju dengan vonis yang sudah ditetapkan oleh pihak hakim kepada Isa Sega. Kemungkinan besar mereka akan mengajukan banding karena Isa Sega sepertinya tidak menerima atau belum menerima atau belum ikhlas dengan vonis yang sudah didapatkan dari pihak hakim. Tadi Yoli ini sempat bilang bahwa pengacara dari Isa Sega itu Bapak Pitra dan juga Elsa Sharif. Kenapa tidak hadir pada saat sidang pembacaan vonis? Dan begitupun dengan Ibu FS yang biasanya hadir untuk memberikan semangat dan juga menemani Isa Sega pada saat sidang berlangsung. Mereka mengatakan kita sudah tahu bahwa pastinya Isa Sega akan ditetapkan bersalah dan akan diberikan vonis hukuman. Maaf mau tanya, yang masalah umroh dengan gaya wanita itu bukannya ada laporannya? Kelanjutannya bagaimana? Jadi mungkin dipending ya setelah Isa Sega selesai untuk menjalani masa hukuman atas pelaporan dari Mbak Sandi Purnamasari. Kemungkinan setelah bebas akan ada lagi laporan atas dugaan penistaan agama kepada Isa Sega. Dan setelah itu ada lagi laporan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Isa Sega kepada Gali dan juga Antos. Karena Gali pernah bilang, tunggu, saya juga akan melaporkan Isa Sega atas kasus tersebut. Hakimnya benar ya, dia manggil saudara loh, bukan saudari. Bukan hanya memanggil saudara, tapi memanggil dengan kata bin. Kalau bin kan untuk laki-laki ya, sedangkan binti untuk perempuan. Kalau orang tidak suka, apa terlalu susah untuk tidak memanggil Sahrul, apalagi ini di pengadilan. Heran masih ada orang yang kayak gitu. Terkait kemarahan dari Thalia Oki karena Doktiv, Yolo Ine dan tim memanggil Isa Sega dengan
nama Syahrul. Makanya di sini ada netizen yang kurang setuju. Kenapa sih harus dipanggil Syahrul? Panggil saja namanya yang sekarang, yaitu Isa Sega. Ada benarnya juga sih, karena bagaimanapun Isa Sega sudah menerima hukumannya. Sudah cukup. Kalau dipikir-pikir kasihan juga kan, sudah menerima vonis, kemudian diejek-ejek lagi dengan memanggil nama Syahrul. Menurut saya pribadi juga itu kurang baik ya untuk dilakukan. Setelah vonis dijatuhkan 3 tahun 6 bulan dan pembayaran telah lunas, pengacaranya langsung private. Jadi ada yang sadar gitu ya, Bapak Pitra ini setelah pembacaan vonis untuk Isa Sega, tiba-tiba saja akun Instagramnya itu di private. Katanya keuntungannya popularitas. Meras popularitas berarti gue kagak ngerti pertimbangannya. Keuntungannya popularitas. Bukankah dia udah populer? Maksudnya bukankah Isa Sega itu sudah populer? Menurut saya belum. Isa Sega itu terkenal karena mulutnya yang asalnya blak, bukan karena prestasi. Statusnya itu bukan sebagai artis, tapi sebagai selebgram. Bapak Pitra membahas tentang jumlah followers dari Isa Sega yang sudah mencapai lebih dari 1 juta followers. Jadi patokan seseorang dikatakan popularitasnya meningkat atau tinggi itu bukan berdasarkan jumlah followers di sosial media. Jangan terlalu euforia dulu Nona, perjuangan belum usai. Pengacara Mawar siap pro bono di kasus ini. Katanya perjuangannya belum selesai, berarti akan ada lagi tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh pengacara Isa Sega ini. Pengacara Mawar siap pro bono di kasus ini. Pro bono artinya tidak dibayar ya. Jadi dia ikhlas ya untuk mengawal kasus dari Isa Sega. Entah kenapa ya gue nggak happy banget sih dengan vonis hakim kali ini. Tapi ya sudahlah, mungkin itu adalah keputusan yang terbaik menurut Pak Hakim yang mulia. Maunya sih lebih lama, minimal 5 tahun untuk si Syahrul di dalam. Semoga setelah kejadian ini Bang Syahrul bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saran gue kalau boleh minta maaflah sama orang tuamu, terutama ayahmu, selama masih ada kesempatan. Buat pendukungnya Isa Sega, daripada nyalahin Mbak Sandi atau hakim atas vonis hukuman hari ini, kalian mending kasih tahu sama orang-orang atau besti yang mendukung si Syahrul supaya jangan pada amnesia atau cuci tangan. Terutama buat seseorang yang di awal ngomporin si Syahrul sampai ribut sama Mbak Sandi. Tahu sendiri kan gak ada asap kalau tidak ada api. Semoga kamu yang udah bikin Syahrul di penjerong setidaknya bisa bertanggung jawab secara moral atau finansial. Kira-kira siapa yang dimaksud oleh netizen ini? Lumayan loh pengeluaran di penjerong sebulan kali 3 tahun. Dulu Isa Sega cuma 4 bulan di penjerong udah ngap-ngapan minta sumbangan ini itu sampai dibantu beberapa temannya. Gimana yang sekarang? Udah waktunya istirahat Isa Sega, makanya kalau disuruh jangan mau. Padahal kalau anteng-anteng aja nggak akan begini. Seharusnya jadi pelajaran untuk Isa Sega. Tuh akhirnya mereka pada lupa dan berbondong-bondong cuci tangan. Ah udahlah, setelah ini fokus aja deh sama hidupnya dan jangan nyenggol sana sini lagi. Di dalam penjara itu kamu harus banyak biaya loh. Ingat gak dulu yang minta bantuan saat di dalam? Ternyata orangnya lu jahatin juga.